Ada kalanya hidup terasa seperti menunggu fajar yang tak kunjung tiba. Kita berjalan melewati lorong-lorong waktu dengan langkah penuh keraguan, bertanya pada diri sendiri, kapan semua ini akan berubah? Kapan harapan itu menjadi nyata? Namun, di balik kesunyian dan kegundahan, ada kekuatan tak terlihat yang perlahan mengatur ulang segalanya untukmu. Sesuatu yang telah lama kamu nanti, akhirnya menemukan jalannya untuk menghampirimu hari ini. Mungkin kamu pernah merasakan getaran lembut yang berbisik di dalam dada, tanda bahwa perubahan besar tengah mengetuk pintu. Meski di sekelilingmu semua tampak diam dan tak bergerak, semesta sedang bekerja, menggerakkan setiap keping kehidupan agar berpadu sempurna dengan impianmu. Setiap kegagalan yang dulu melukai, setiap penantian yang terasa sia-sia, ternyata adalah persiapan untuk momen ini, di mana takdir mulai berbalik mendukungmu sepenuhnya. Ingatlah, keajaiban sering datang dalam balutan sederhana. Terkadang ia menyapa lewat pertemuan singkat, perasaan rindu yang tiba-tiba, atau suara hati yang enggan padam meski didera keraguan. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil ini, sebab di sanalah permulaan perjalanan barumu bermula. Hari ini, aku ingin mengajakmu membuka hati dan menyiapkan ruang seluas-luasnya untuk menerima keajaiban ini. Ini adalah saatnya kamu melangkah dengan penuh keyakinan, percaya bahwa semesta sedang bergerak mengantarkanmu pada kehidupan yang selalu kamu doakan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan aku mengingatkan, tekan tombol suka, berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 di bawah untuk mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Percayalah, tindakan sederhana ini akan menjadi deklarasi bahwa kamu telah memilih untuk hadir, terlibat, dan terbuka pada semua anugerah yang sudah lama menantimu. Karena inilah waktunya. Inilah hari di mana apa yang telah lama kamu tunggu akhirnya datang, mengubah kisahmu, memberi harapan baru, dan membuktikan bahwa keajaiban masih nyata bagi mereka yang berani percaya. Bagian 1. Isyarat halus yang hampir terlewatkan. Dalam perjalanan menanti keajaiban, segalanya sering kali tidak diawali dengan gebiar atau sorak-sorai. Justru, perubahan terbesar hampir selalu bermula dari isyarat yang begitu lembut, kadang nyaris tak terdengar, seperti embusan angin pagi yang membelai pelan kulitmu. Pernahkah kamu merasakan getar di dada, bisikan lirih yang menyelinap di sela-sela pikiranmu saat malam kian larut? Atau tiba-tiba ada keinginan untuk menatap langit senja lebih lama dari biasanya, seolah ada pesan rahasia yang menunggu untuk dipahami? Inilah isyarat halus yang hampir terlewatkan, tanda-tanda awal bahwa semesta mulai menata jalur barumu. Kebanyakan orang akan melewatkan momen ini. Mereka terlalu sibuk dengan rutinitas, tenggelam dalam kebisingan dunia, hingga lupa bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kasat mata. Namun, kamu yang terpilih, jiwa yang telah ditempa oleh waktu dan kerinduan, akan mampu menangkap sinyal ini. Sebuah tanya di hati, mengapa tiba-tiba aku merasa berbeda? Mengapa sesuatu yang dulu terasa penting, kini perlahan kehilangan makna? Itulah panggilan jiwa, ajakan lembut dari semesta, agar kamu mulai berani meninggalkan kebiasaan lama yang tak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu. Seringkali perubahan ini terasa seperti kehilangan. Makanan yang dulu menenangkan, kini hambar di lidah. Teman-teman yang dulunya kamu anggap selamanya akan bersama, perlahan menjauh tanpa alasan yang jelas. Namun sesungguhnya, ini bukanlah akhir. Justru inilah awal dari proses pembersihan. Segala sesuatu yang menghambatmu, setiap beban yang menahan langkahmu, perlahan dilepaskan oleh kehidupan
agar kamu dapat terbang lebih tinggi dan meraih cahaya baru yang telah disiapkan untukmu. Pada saat-saat seperti ini, kamu mungkin merasa canggung, bahkan kadang mengira dirimu mulai berubah menjadi seseorang yang asing. Jangan takut. Semua ketidaknyamanan itu hanyalah proses alami menuju kebangkitan. Setiap rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa jiwamu sedang tumbuh, seperti akar pohon yang harus menembus tanah keras sebelum akhirnya menyentuh air kehidupan. Jika orang-orang di sekitarmu melihatmu seperti kehilangan arah atau menjadi terlalu sensitif, jangan ragu. Mereka tidak memahami bahwa ada panggilan ilahi, panggilan dari kekuatan besar yang menuntunmu pada jalan yang lebih tinggi. Di balik kegamangan, percayalah, ada keajaiban yang perlahan mendekat. Semesta tidak pernah mengirimkan isyarat tanpa tujuan. Setiap getaran kecil, setiap perubahan kebiasaan adalah undangan menuju peluang yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu mulai tertarik pada hal-hal baru, ingin belajar sesuatu yang sebelumnya tidak kamu minati, atau menemukan inspirasi dari percakapan sederhana, anggaplah itu sebagai kunci. Jiwamu sedang diarahkan untuk menemukan alat dan teman seperjalanan yang akan mempercepat langkahmu menuju takdir. Kadang, perubahan juga muncul dalam bentuk ujian. Tiba-tiba, hubungan yang penting bagimu mengalami gesekan, atau pekerjaan yang selama ini stabil mendadak terasa goyah. Ini bukan hukuman. Ini adalah cara semesta memastikan bahwa kamu tidak akan tinggal diam di zona nyaman. Gesekan-gesekan itu seperti tangan halus yang mendorongmu keluar dari kebekuan agar kamu dapat menemukan jalan baru yang menantimu di luar sana. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk solusi instan. Ia hadir perlahan, seperti fajar yang mengusir gelap satu demi satu. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda, sekecil apapun. Teman yang menawarkan bantuan tanpa diminta, pertemuan tak terduga yang mengubah cara pandangmu, atau sekadar dorongan semangat dari seseorang yang bahkan tidak terlalu dekat denganmu. Tubuhmu pun ikut merespon, tidurmu membaik, energimu meningkat di jam-jam tak terduga, intuisi menjadi semakin tajam. Semua ini bukan kebetulan. Inilah bukti bahwa jalur hidupmu perlahan digeser, mengarah ke masa depan yang akan menghapus semua keraguan lama. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, pasti ada bagian dari jiwamu yang sejak lama menanti momen ini. Sebuah ruang hening di dalam batin yang tahu, tanpa perlu dijelaskan, bahwa segalanya sedang berubah. Semua luka, kegagalan, dan malam-malam penuh kegelisahan sejatinya adalah latihan. Semuanya mempersiapkanmu untuk kekuatan dan kejernihan yang akan segera kamu butuhkan ketika keajaiban benar-benar hadir dan mengubah seluruh hidupmu. Inilah waktunya kamu percaya. Dengarkan isyarat halus itu, meski sering nyaris tak terdengar. Buka hatimu, karena masa depan yang penuh harapan sedang menanti di seberang sana. Jangan pernah anggap kecil tanda-tanda ini, sebab kelak kamu akan tersadar. Semua puzzle kehidupanmu akhirnya akan menyatu, membentuk gambaran indah yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Bagian 2. Perubahan yang mengguncang realitas. Ada masa di mana dunia tampak berjalan seperti biasa, matahari terbit dan terbenam, pekerjaan menumpuk, rutinitas harian berlalu tanpa kejutan berarti. Namun, di balik segala yang tampak tenang di permukaan, di dalam dadamu ada gelombang perubahan yang tak bisa dibendung. Getaran itu seperti badai yang mendekat, sunyi, namun penuh janji. Kamu merasa seolah-olah sedang berdiri di ambang pintu takdir, menanti babak baru yang akan membelokkan seluruh arah hidupmu. Perubahan besar jarang hadir dengan permisi.
ia mengendap-endap masuk ke dalam hidupmu, kadang melalui rasa gelisah yang tak kunjung reda, atau muncul sebagai dorongan untuk meninggalkan segala hal yang dulu terasa nyaman. Mungkin kamu mulai mempertanyakan, kenapa hal-hal yang dulu membuatmu tertawa kini terasa hampa? Atau kenapa pertemanan yang dulu menghangatkan hati perlahan berubah menjadi beban? Inilah fase di mana jiwa lama perlahan melepaskan diri, memberi ruang bagi pertumbuhan yang telah lama menunggu. Jika kamu menengok ke belakang, ke bulan-bulan atau tahun-tahun yang telah berlalu, kamu akan tersadar betapa dirimu telah berubah. Dulu, mungkin kamu rela bertahan dalam situasi yang menyesakkan demi kenyamanan semu. Namun kini kamu tak lagi sanggup menoleransi ketidakadilan ataupun hubungan yang menguras jiwa. Ada api kecil yang menyala di dalam dada, menuntunmu untuk tidak lagi sekadar menerima nasib, melainkan berani menulis ulang kisah hidupmu sendiri. Proses ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kamu merasakan benturan antara harapan dan kenyataan. Emosi berayun liar, sekejap merasa penuh harapan, sekejap kemudian dirundung sedih tanpa sebab. Hati-hati, inilah tanda bahwa energi di dalam dirimu sedang bergolak, menyesuaikan diri dengan getaran baru. Jangan buru-buru menilainya sebagai kegagalan. Justru, kekacauan inilah pertanda bahwa kejernihan sedang mendekat. Di tahap ini, kamu akan dihadapkan pada pilihan yang menuntut keberanian. Melepas zona nyaman dan menerima ketidakpastian demi kehidupan yang lebih berarti. Kadang keputusan besar lahir dari dorongan kecil. Keberanian untuk berkata tidak pada hal yang tak lagi sejalan, atau tekad untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru. Setiap langkah yang kamu ambil dalam fase ini adalah latihan untuk memperkuat pondasi jiwamu, membangun versi terbaik dirimu yang siap menyambut keajaiban. Tak jarang, perubahan yang kamu alami membuat orang di sekitarmu merasa canggung atau bahkan mempertanyakan pilihanmu. Ada yang berkata, kamu telah berubah. Ada pula yang menolak memahami perjalanan batin yang sedang kamu tempuh. Jangan biarkan suara luar memadamkan nyala semangatmu. Ingatlah, tidak semua orang ditakdirkan untuk mengikuti perjalanan yang sama. Mereka yang memilih bertahan di tempat yang lama tidak akan pernah tahu indahnya dunia baru yang sedang kamu bangun. Jika kamu merasa ragu, ingatlah bahwa benih tidak akan tumbuh sebelum cangkangnya pecah. Begitu juga dengan hidupmu, segala kegamangan rasa sakit dan ketidakpastian yang kamu rasakan saat ini adalah bagian dari proses kelahiran baru. Apa yang dulu kamu anggap sebagai kegagalan, kini adalah pintu menuju pertumbuhan. Apa yang tampak seperti perpisahan, sejatinya adalah ruang untuk hadirnya persahabatan dan peluang yang lebih sejalan dengan panggilan jiwamu. Perhatikan, perlahan semesta akan menunjukkan jalannya. Bisa saja kamu menemukan peluang baru secara tak terduga, atau bertemu seseorang yang kehadirannya mengubah arah hidupmu. Terkadang petunjuk hadir dalam bentuk angka berulang, mimpi-mimpi penuh makna, atau pesan dari orang yang tak pernah kamu sangka. Setiap sinyal itu adalah penegasan bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat. Kini, perubahan bukan hanya tentang situasi di luar dirimu, tetapi juga tentang siapa kamu di dalam. Perlahan, kamu tumbuh menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap menerima anugerah yang telah lama menanti. Ketika akhirnya kamu tiba di titik ini, kamu akan menyadari dunia di sekelilingmu mungkin tidak banyak berubah, namun duniamu di dalam telah lahir kembali, dan itulah permulaan dari segala keajaiban. Mbayasan miitua.
Bagian 3. Kompas batin yang membimbing. Di tengah gelombang perubahan yang menggetarkan realitasmu, seringkali kamu merasa seolah-olah terombang-ambing di lautan tak bertuan. Kemana arah harus ditempuh? Jalan mana yang benar-benar membawa menuju cahaya? Di saat itulah hadir sebuah anugerah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menyelami sunyi. Kompas batin. Ia bukan benda yang bisa dilihat, bukan petunjuk yang bisa dipegang, namun kehadirannya begitu nyata di relung hati. Kompas batin adalah suara lirih yang terkadang muncul di tengah keheningan, mengarahkan langkahmu walau logika kadang menolak. Mungkin kamu pernah merasa tiba-tiba terdorong untuk mengambil keputusan yang tak masuk akal bagi orang lain, pindah ke tempat baru tanpa rencana matang, memulai langkah berbeda dari kebiasaan, atau menjauh dari sesuatu yang selama ini terasa nyaman. Tetapi setelah kamu berani mengikuti bisikan itu, hidup justru mengantarkanmu ke kejutan indah yang sebelumnya tak pernah kamu bayangkan. Banyak orang mengabaikan suara hati karena dunia terlalu ramai dengan nasihat, opini, dan aturan-aturan luar yang seringkali membuatmu ragu terhadap dirimu sendiri. Tapi, sesungguhnya, keajaiban kerap lahir dari keberanian mempercayai suara dalam dada, terutama saat jalan di depan mata diselimuti kabut keraguan. Semakin kamu mendengarkan kompas batin, semakin jelas perbedaannya dengan rasa takut atau suara pesimis yang hanya muncul karena trauma masa lalu. Keunikan perjalanan ini adalah semakin dekat kamu dengan keajaiban, semakin kuat pula dorongan untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini membelenggu. Terkadang, kompas batin menuntunmu melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Membatasi hubungan dengan orang-orang yang penuh energi negatif, berani membuka diri pada pelajaran dan keterampilan baru yang sebelumnya kamu hindari, bahkan menghadapi luka lama yang belum benar-benar pulih. Jangan pernah menganggapnya sebagai hukuman, sebab itulah cara semesta mempersiapkanmu menjadi pribadi yang mampu menerima anugerah tanpa tergelincir lagi pada keraguan dan ketakutan. Kompas batin mengingatkanmu bahwa setiap keinginan besar membawa tanggung jawab yang lebih besar pula. Jika kamu ingin menerima cinta yang lebih tulus, kamu harus berani menyembuhkan luka yang pernah merusak rasa percaya. Jika kamu berharap pada rezeki dan kelimpahan, kamu harus siap mengelola anugerah itu dengan bijaksana dan rendah hati. Jika kamu ingin memberi dampak positif yang luas, kamu harus berani menjadi kuat saat dihujani kritik atau menghadapi tantangan. Setiap pertumbuhan menuntut kesiapan, dan kompas batin memastikan dirimu siap di setiap langkahnya. Saat kamu mulai ragu pada suara hati, ingatlah, setiap tantangan yang telah kamu lalui selama ini telah mengasah kepercayaan dirimu. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Semua peristiwa, baik yang manis maupun yang pahit, membangun pondasi keberanian untuk mempercayai diri sendiri. Di titik ini, kepercayaan pada suara hati adalah modal paling berharga yang kamu miliki untuk menapaki jalan keajaiban. Kamu bisa mengasah kepekaan pada kompas batin lewat hal-hal sederhana. Meditasi, menulis jurnal, berjalan di alam, atau sekadar meluangkan waktu dalam keheningan tanpa gangguan. Pilihlah lingkaran pertemanan yang memberi ruang tumbuh dan menghargai perjalananmu, bukan mereka yang hanya menuntutmu tetap sama seperti dahulu. Bahkan, rutinitas kecil seperti menyalakan lilin di malam hari atau merenung sejenak sebelum tidur akan membuat arah dalam hati semakin terang. Mengikuti kompas batin adalah bentuk penghormatan tertinggi pada dirimu sendiri. Kamu mengakui bahwa hidupmu adalah perjalanan sakral, bahwa setiap langkah yang kamu pilih punya makna mendalam bagi keseluruhan cerita hidupmu. Percayalah, semakin kamu berani mengikuti petunjuk itu, semakin cepat kamu melangkah
menuju anugerah yang telah dijanjikan semesta. Dan kelak, saat keajaiban benar-benar datang mengetuk pintumu, kamu akan sadar. Ternyata semua pilihan yang tampak berisiko, semua langkah yang penuh keraguan, bukanlah kebetulan. Itulah perjalanan keberanian, sebuah proses mencintai diri sendiri, menaklukkan keraguan, dan mempercayai bahwa hidup ini memang layak untuk dijalani dengan sepenuh hati. Bagian 4. Tangan tak terlihat yang mengatur segalanya. Ada sebuah rahasia dalam hidup yang hanya akan disadari oleh mereka yang benar-benar membuka hati dan peka pada setiap detail perjalanan. Tangan tak terlihat sedang menenun benang-benang nasibmu. Ia adalah kekuatan agung yang bekerja di balik layar, merangkai peristiwa, menghadirkan peluang, dan bahkan menciptakan keajaiban dari serpihan masalah yang sebelumnya tampak mustahil terpecahkan. Jika kamu mulai memperhatikan, akan terasa sekali bagaimana semesta sering kali mengatur segalanya dengan cara yang misterius di luar nalar manusia. Tangan tak terlihat ini terkadang menyapa lewat kebetulan yang terlalu indah untuk dianggap sekadar kebetulan. Mungkin suatu pagi kamu terbangun dengan ide yang terasa begitu mendesak di kepala, dan tiba-tiba saja kamu dipertemukan dengan seseorang yang sudah lama menunggu sosok seperti dirimu untuk berkolaborasi. Atau mungkin kamu baru saja melewati satu tantangan berat, lalu secara ajaib muncul 3 solusi dari arah yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Kadang juga, sebuah musibah yang tampak menakutkan justru membuka jalan menuju kebahagiaan yang jauh lebih besar. Pada awalnya, kehadiran tangan tak terlihat ini bisa terasa aneh, bahkan membuatmu bertanya-tanya apakah hidup sedang mempermainkanmu. Ada bagian skeptis dalam hati yang berbisik, itu hanya kebetulan semata. Tapi, jika kamu mau jujur dan melihat pola besarnya, kamu akan menemukan benang merah yang menghubungkan setiap peristiwa. Rangkaian kejadian itu seolah membentuk jalur khusus yang hanya bisa dilalui oleh dirimu sendiri. Bersamaan dengan itu, kamu akan merasakan bahwa kamu tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada kekuatan yang menuntunmu, menjaga langkahmu, dan memastikan bahwa setiap pintu yang tertutup akan digantikan dengan pintu lain yang lebih sesuai untuk pertumbuhanmu. Bahkan kegagalan, kehilangan, dan luka hati yang selama ini terasa menyakitkan, perlahan kamu pahami sebagai bagian dari peta besar kehidupan yang justru menuntunmu menuju versi terbaik dirimu. Namun, perlu diingat, keajaiban tangan tak terlihat bukan berarti perjalanan akan selalu mulus. Kadang, jalanmu tetap akan diwarnai tantangan dan kekecewaan. Tetapi bedanya, kini kamu mulai mampu memaknai setiap kegagalan sebagai isyarat untuk berpindah arah. Kamu mulai melihat setiap pengkhianatan sebagai pelajaran untuk lebih jeli memilih sahabat, dan setiap kehilangan sebagai ruang kosong yang siap diisi anugerah baru. Dengan sudut pandang ini, kamu tidak lagi merasa dikutuk oleh nasib, tetapi justru diberkati dengan proses pendewasaan. Di fase ini pula, sebagian dari kita mungkin mulai merasakan hadirnya kemampuan baru. Kepekaan membaca tanda-tanda, intuisi yang semakin tajam, bahkan mimpi-mimpi yang perlahan menjadi nyata. Semua ini adalah alat yang diberikan semesta agar kamu lebih siap menghadapi babak baru hidupmu. Jangan takut pada hal-hal yang belum kamu pahami. Rangkul keunikan ini, sebab itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa dirimu memang dipilih untuk menjalani perjalanan berbeda dari yang lain. Ada satu rahasia lagi yang perlu kamu resapi. Tangan tak terlihat hanya bisa bekerja maksimal jika kamu mau menyerah pada alur kehidupan. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bersedia berkolaborasi dengan semesta, menanam benih harapan, berusaha sekuat tenaga,
lalu membiarkan hasilnya mengalir sebagaimana mestinya. Dengan begitu, bebanmu terasa lebih ringan sebab kamu sadar ada kekuatan besar yang menopang setiap langkahmu. Pada akhirnya, menerima keberadaan tangan tak terlihat adalah menerima bahwa kamu tidak harus mengendalikan segalanya. Bahwa ada peran semesta dalam setiap keberhasilan dan kegagalanmu. Bahwa kamu cukup percaya, berjalan, dan membuka hati pada setiap keajaiban yang datang, meski bentuknya tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan tersenyum karena akhirnya sadar. Semua yang kamu jalani, baik suka maupun duka, telah diatur dengan sangat sempurna demi pertumbuhan dan kebahagiaanmu yang sejati. Jadi, izinkan dirimu untuk percaya. Izinkan tangan tak terlihat itu menuntunmu melintasi badai dan keheningan melalui tawa dan air mata. Karena pada akhirnya, setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari keajaiban yang sudah dituliskan khusus hanya untukmu. Bagian 5. Suara masa lalu yang perlu dilepaskan. Ada satu fase penting yang seringkali menghampiri ketika keajaiban mulai mendekat. Suara-suara masa lalu datang kembali menuntut perhatian. Ia hadir seperti gema di lorong waktu, menghadirkan kembali bayang-bayang luka, ketakutan, dan penyesalan yang dulu pernah kamu simpan rapat-rapat di sudut hati. Pada awalnya, kamu mungkin merasa terganggu. Mengapa harus muncul lagi sekarang, saat aku justru sedang ingin melangkah ke depan? Namun di balik semua itu, ada maksud yang jauh lebih dalam. Semesta ingin memastikan hatimu benar-benar bersih dan siap menampung berkah yang jauh lebih besar. Bayangkan jiwamu seperti sebuah bejana. Jika penuh dengan debu dan sisa-sisa luka lama, bagaimana mungkin anugerah baru dapat masuk dan mengisi ruang itu? Itulah sebabnya suara masa lalu muncul bukan untuk menyakitimu kembali, melainkan sebagai undangan lembut agar kamu mau melepaskan dan memaafkan. Terkadang peristiwa-peristiwa lama datang dalam bentuk kenangan yang tiba-tiba muncul, mimpi yang membangunkanmu di malam hari, atau pertemuan tak terduga dengan seseorang yang pernah melukai hatimu. Semua itu adalah cara semesta membantumu melepaskan beban yang sudah waktunya pergi. Di momen seperti ini, kamu mungkin dihadapkan pada rasa bersalah, marah, atau kecewa pada diri sendiri karena membiarkan luka-luka itu terlalu lama menumpuk. Tapi ingatlah, keberanianmu untuk menghadapi dan mengakui luka-luka tersebut adalah bukti bahwa kamu siap naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada keberhasilan tanpa proses penyembuhan. Tidak ada kebahagiaan abadi tanpa keikhlasan melepaskan masa lalu. Jangan pernah takut untuk menangis, menulis, atau berbicara dengan seseorang yang kamu percaya. Jika perlu, carilah bantuan profesional untuk membantumu mengurai simpul-simpul batin yang sudah mengeras. Langkah kecil seperti menulis di jurnal, bermeditasi, atau sekadar merenung di pagi hari, perlahan akan membuat hatimu lebih ringan. Setiap kali kamu berhasil melepaskan satu lapisan luka, percayalah bahwa ruang di dalam jiwamu semakin luas untuk menampung kebahagiaan baru. Proses ini memang tidak selalu mudah. Terkadang kamu merasa sudah berdamai, tetapi tiba-tiba kenangan lama kembali datang dan membuat hatimu remuk. Itu adalah hal yang wajar. Penyembuhan tidak pernah berjalan lurus. Ia seperti ombak yang datang dan pergi. Namun yakinlah, setiap gelombang yang kamu hadapi membuatmu semakin kuat dan dewasa. Menariknya, ketika kamu benar-benar berani menghadapi dan melepas suara masa lalu, kamu akan merasakan perubahan yang nyata. Energi di dalam dirimu menjadi lebih ringan. Orang-orang baru mulai hadir, peluang-peluang baru terbuka,
dan ide-ide segar bermunculan. Kamu tidak lagi berjalan dengan beban yang berat, tetapi melangkah dengan dada lapang dan langkah ringan. Setiap bagian dirimu yang dulu penuh luka, kini berubah menjadi kekuatan dan kebijaksanaan. Lebih dari itu, pengalaman masa lalu yang berhasil kamu sembuhkan akan menjadi pelajaran berharga, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Empatimu tumbuh, hatimu menjadi lebih lembut, dan pandanganmu terhadap kehidupan menjadi lebih bijaksana. Kamu mulai menyadari bahkan kegagalan, penolakan, atau pengkhianatan yang dulu terasa pahit, ternyata membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih utuh dan siap menerima segala kebaikan yang sedang datang. Pada akhirnya, suara masa lalu tidak lagi menjadi penghalang, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Kamu menjadi sosok baru yang siap menyambut keajaiban tanpa dihantui oleh bayang-bayang kemarin. Semua luka kini berubah menjadi cahaya yang menerangi jalanmu. Inilah momen ketika kamu benar-benar siap menerima anugerah terbesar, hidup yang penuh kebebasan, kedamaian, dan harapan yang tak pernah padam. Bagian 6. Kehadiran sahabat baru dan awal babak baru. Ketika kamu telah melewati badai perubahan, berdamai dengan suara masa lalu, dan menerima tangan tak terlihat yang menuntun langkahmu, sebuah babak baru mulai terbuka. Inilah saat di mana kamu menyadari bahwa perjalanan menuju keajaiban tidak harus selalu dilalui sendirian. Seringkali, di titik inilah semesta menghadirkan sahabat-sahabat baru ke dalam hidupmu. Mereka yang datang bukan karena kebetulan, melainkan sebagai jawaban dari setiap doa dan harapan yang telah kamu kirimkan dalam diam. Mereka bisa hadir dalam bentuk yang tak terduga. Seseorang yang tiba-tiba menawarkan bantuan tanpa diminta, pertemuan singkat di tempat umum yang berubah menjadi persahabatan, bermakna, atau bahkan pesan sederhana dari seseorang di dunia maya yang ternyata membawa inspirasi luar biasa. Orang-orang ini adalah cerminan dari getaran energi barumu. Mereka merasa nyaman dengan pertumbuhanmu, merayakan kemenangan kecilmu, dan menguatkan langkahmu saat ragu mulai mengusik hati. Jangan heran jika pada awalnya kamu merasa canggung membuka diri kepada mereka. Luka lama mungkin masih berbisik tentang ketakutan akan dikhianati atau disalahpahami. Namun perhatikanlah, sahabat-sahabat baru ini hadir bukan untuk menahanmu tetap di masa lalu, melainkan untuk membantu mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak menuntutmu untuk menjadi versi lama dari dirimu. Sebaliknya, mereka justru mendukung setiap impian dan transformasi yang sedang kamu jalani. Di dalam lingkaran baru ini, kamu akan menemukan kekuatan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Percakapan sederhana bisa berubah menjadi lautan inspirasi. Saling berbagi pengalaman, saling mendukung dalam kegagalan maupun keberhasilan, menciptakan rantai energi positif yang terus berkembang. Kamu tidak lagi berjalan sendiri dalam lorong-lorong gelap, melainkan bersama mereka yang siap menjadi cahaya ketika harapanmu mulai meredup. Tak semua dari mereka akan menetap selamanya. Ada yang hadir hanya untuk satu babak, memberi pelajaran berharga, lalu melanjutkan perjalanannya sendiri. Namun, jangan pernah menyesali perpisahan itu. Setiap jiwa yang datang dan pergi membawa pesan, pengalaman, dan energi yang memperkaya perjalananmu. Ada pula yang akhirnya menjadi teman sejati, bahu untuk bersandar saat lelah, dan rekan seperjuangan dalam mewujudkan mimpi-mimpi besarmu. Kamu akan menyadari bahwa keajaiban tidak lagi hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang kebersamaan. Dalam dukungan dan kolaborasi, impian-impianmu akan tumbuh lebih besar dan kuat. Setiap keberhasilanmu memicu keberhasilan sahabat-sahabatmu,
membentuk lingkaran kebaikan yang tiada henti. Hidup menjadi lebih bermakna karena kamu tidak lagi harus menanggung semuanya sendiri. Ada tangan-tangan hangat yang siap merengkuh dan menuntunmu melewati badai dan pelangi. Inilah awal babak baru, sebuah fase di mana hidupmu menjadi lebih kaya oleh cinta, persahabatan, dan kolaborasi. Disinilah kamu akan merasakan bahwa keajaiban sejati adalah ketika hati-hati yang terbuka saling bertemu dan saling menguatkan. Bersama mereka, setiap tantangan terasa lebih ringan, setiap harapan tumbuh lebih subur, dan setiap mimpi terasa semakin mungkin untuk diwujudkan. Sekarang, perjalananmu menuju keajaiban tidak lagi sunyi dan sendiri. Kamu telah menemukan keluarga jiwa, sahabat seperjalanan yang hadir karena getaran niat dan keyakinanmu. Mereka adalah hadiah dari semesta, bukti bahwa ketika kamu berani membuka hati dan melangkah maju, semesta pun mengirimkan orang-orang yang akan membantu menjadikan hidupmu jauh lebih indah. Babak baru telah terbuka. Sambutlah dengan senyum dan keyakinan, karena apa yang telah lama kamu tunggu kini benar-benar hadir. Tidak hanya sebagai keajaiban untuk dirimu, tetapi juga sebagai anugerah bagi semua yang bersamamu di jalan harapan. Penutup. Inilah saatnya kamu memandang perjalanan hidupmu dengan mata yang baru, hati yang lebih lapang, dan jiwa yang sepenuhnya siap menerima anugerah. Segala badai yang pernah menerpa, setiap luka yang sempat menganga, kini berubah menjadi fondasi bagi kebahagiaan dan kekuatanmu hari ini. Keajaiban yang selama ini kamu tunggu-tunggu ternyata tidak pernah benar-benar jauh. Ia perlahan berjalan mendekat, menunggu kamu cukup berani untuk menyambutnya dengan sepenuh hati. Ingatlah, perubahan besar sering dimulai dari isyarat kecil. Jangan pernah meremehkan getaran lembut dalam batin, keinginan untuk bertumbuh, dan keberanian melepaskan masa lalu. Semua itu adalah bagian dari proses, cara semesta mempersiapkan ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar. Dan ketika akhirnya kamu melangkah ke babak baru, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Ada sahabat-sahabat baru, peluang baru, dan keajaiban yang datang silih berganti, menjadikan hidupmu lebih kaya dan penuh warna. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk bersyukur dan percaya pada kekuatan tangan tak terlihat yang menuntun setiap langkahmu. Jangan ragu membuka hati pada pertemuan-pertemuan baru, dan teruslah bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena apa yang telah lama kamu tunggu, akhirnya benar-benar sampai hari ini, mengubah harapan menjadi kenyataan, dan menghadirkan hidup yang lebih indah dari segala yang pernah kamu bayangkan. Kini, langkahmu tak lagi tertahan oleh keraguan. Kamu telah siap menghadapi dunia dengan penuh percaya diri, membawa cahaya baru, dan menjadi inspirasi bagi banyak hati yang juga menanti keajaiban dalam hidup mereka. Percayalah, hari ini adalah awal dari babak yang penuh mukjizat. Sambutlah dengan keyakinan, dan biarkan harapan selalu hidup di setiap hembusan napasmu.